Pada tahun 2012, tepatnya di Tiongkok, seorang siswi cantik bernama Lin Xiangji tampak sedang bolos belajar bersama Suji sahabatnya. Mereka berdua sudah bersahabat sejak dari TK dan keduanya selalu pergi bersama kemanapun mereka tuju. Tak lama kemudian, Yusu datang ke sana untuk mengambil bola basket karena kelasnya saat itu sedang dalam pelajaran olahraga. Yusu sendiri merupakan siswa paling populer di SMA dan kegantengan pria itu membuat para siswi satu sekolahan jadi kelepak-kelepak. Setelah itu, Xiangji melihat Suji sedang memperhatikan Yusu bermain basket. Rupanya, Suji telah jatuh hati kepada Yusu, namun ia tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mendekati pria itu. Suji kemudian meminta bantuan kepada Xiangji agar bisa mendapatkan perhatian dari Yusu. Xiangji lalu mengempesi ban sepeda milik Suji dan menyuruh sahabatnya itu agar berpura-pura memperbaiki sepedanya. Sebab Yusu terkenal sangat suka menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dan benar saja, Yusu lalu datang untuk membantu Suji dan menawarkan tumpangan untuk pulang bareng. Usai kejadian kemarin, ternyata membuat mereka bertiga menjadi lebih akrab. Bahkan ketiganya terbuka untuk bercerita tentang keluh kesah hidup mereka masing-masing. Hingga tibalah suatu waktu di mana Suji berniat menyatakan cinta kepada Yusu. Namun, Suji yang tidak berani mengungkapkan perasaannya secara langsung. Ia pun menuliskan sebuah surat cinta yang Suji selipkan di sebuah ransel berwarna merah. Ketika Yusu ingin membaca surat tersebut, tentu saja perasaan Suji jadi deg-degan. Sekaligus penasaran jawaban apa yang akan Yusu berikan kepadanya. Namun, saat itu Suji yang tidak melihat area sekelilingnya. Ia seketika tercebur ke dalam danau dan celakanya ternyata Suji tidak bisa berenang. Belum sempat membaca surat tersebut, Yusu langsung berlari sekencang mungkin untuk membantu mereka berdua. Dan sayangnya, Suji tidak bisa diselamatkan sebab Yusu kesulitan untuk menggenggam tangan gadis itu. Usai berhasil menyelamatkan Xiangji, kepala Yusu tak sengaja terbentur besi perahu yang membuat kepalanya terluka. Melihat Xiangji yang panik dan terus memohon agar Yusu menyelamatkan sahabatnya, maka dengan sekuat tenaga Yusu menyelam ke dasar danau. Namun, kepalanya yang terus-menerus mengeluarkan darah membuat Yusu terpaksa harus buru-buru menepi sebelum ia kehilangan kesadaran. Usai kejadian itu, Yusu menderita penyakit amnesia, yaitu kehilangan kemampuan untuk mengingat orang-orang atau kejadian yang sudah berlalu. Sementara di sisi lain, Xiangji menangis karena sahabatnya dinyatakan meninggal dunia dan jasadnya belum ditemukan hingga detik ini. Tentu saja, keluarga Suji menyalahkan Xiangji atas tragedi yang menimpa almarhum putri mereka. Jelas, kejadian itu membuat Xiangji begitu terpuruk hingga mengurung diri di dalam kamar seharian penuh. Penyesalan dan juga rasa bersalah yang sangat besar membuat Xiangji tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Andai saja waktu bisa diputar kembali, maka ia tidak akan pernah mengajak sahabatnya pergi ke tempat tersebut. Dan mungkin pastinya hari ini Suji masih hidup. Setiap hari di sekolah, Xiangji selalu dibully habis-habisan. Bahkan yang lebih menyakitkannya lagi, gadis itu dicap sebagai malapetaka bagi orang-orang yang dekat dengannya. Sepulang sekolah, Xiangji menemui Yusu yang saat itu sudah sadar.
Namun ketika Xiang Ji menanyakan bagaimana keadaannya sekarang, secara mengejutkan, pria itu justru tidak bisa mengenali siapa Xiang Ji. 我是林香芝啊。是谁啊？ Setelah itu, ibunya Yusu menyuruh Xiang Ji agar menjauhi putranya karena beliau sangat takut apabila Yusu menjadi korban kesialan Xiang Ji untuk yang kedua. Singkat cerita, Xiang Ji memutuskan untuk pindah ke sekolah yang baru. Tentu ia ingin mengasingkan diri dari orang-orang terdekat dan menjalani kehidupan yang baru. Namun, siapa sangka ternyata Yusu juga telah pindah ke sekolah yang sama dan sekelas dengan Xiang Ji. Dikarenakan amnesianya belum sembuh, maka Yusu tentu tidak bisa mengenali siapa Xiang Ji. Dan pria itu justru malah terpesona dengan kecantikan gadis tersebut. Setelah itu, Yusu meminta bantuan kepada sahabatnya yang bernama Jiang Wu tentang cara mendekati seorang wanita. Karena ternyata ia telah menyukai Xiang Ji, si murid baru. Jiang Wu kemudian memberikan buku tutorial tips dan trik agar Yusu bisa leluasa mendekati gadis idamannya. Akan tetapi, Xiaonan temannya langsung merebut buku tersebut. Tentu saja, Xiaonan merasa keheranan karena bisa-bisanya Yusu yang memiliki wajah super tampan tidak tahu bagaimana caranya mendekati seorang wanita. Usai membaca buku itu, Yusu mencoba mempraktekannya dengan mengenalkan diri dan mengajak Xiang Ji untuk berteman. Namun, sayangnya Yusu yang terlalu gugup. Saat itu, ia tak sengaja menumpahkan minuman yang membuat seragam Xiang Ji jadi basah. Ketika pulang sekolah, Yusu meminta maaf atas kejadian tadi. Tentu saja ia tidak bermaksud untuk menjahili Xiang Ji, melainkan hanya ingin mengajaknya berteman. Sebagai permintaan maafnya, Yusu memberikan sebuah surat di mana ia ingin mengajak Xiang Ji nonton bareng nanti malam. Alih-alih menerima ajakan Yusu tersebut, Xiang Ji justru merobek surat itu dan bilang bahwa ia tidak mau berteman dengannya. 我不想跟你成为朋友，你别再接近我了。 Xiang Ji lalu memohon kepada sang ibu agar ia dipindahkan lagi ke sekolah lain untuk menjauhi Yusu. Jelas alasan kenapa Xiang Ji menolak berteman dengan Yusu, sebab ia takut apabila pria itu harus tertimpa kesialannya. Esok harinya, Yusu meminta alasan kenapa Xiang Ji menolak permintaannya kemarin. Akan tetapi, Yusu dan Jiang Wu malah gogodek karena saat itu Xiang Ji mendadak tidak bisa mengenali siapa mereka berdua. Saat di kelas, Yusu masih bingung dan tidak habis pikir. Bagaimana mungkin Xiang Ji tidak ingat mereka, padahal kemarin sempat kenalan dan bahkan ngobrol bareng. Setelah itu, Xiaonan yang sebangku dengan Xiang Ji juga merasa aneh dengan tingkah lakunya. Terlepas dari rasa penasaran itu, Yusu serta dua temannya justru khawatir dengan keadaan Xiang Ji saat ini. Hingga pada akhirnya mereka bertiga sepakat akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada gadis itu. Ketiganya lalu menghampiri Xiang Ji yang saat itu sedang menyendiri. Yusu kemudian bertanya kenapa Xiang Ji tidak mengenali mereka bertiga padahal baru kemarin Xiang Ji berkenalan bersama mereka. Merasa dirinya terus tertekan oleh pertanyaan, maka Xiang Ji berbohong dengan beralasan bahwa ia memiliki sebuah penyakit amnesia langka, yang mana penyakit itu membuat ingatan Xiang Ji tentang teman atau keluarganya hanya bisa bertahan 7 hari saja. Ia lantas mengarang cerita dengan mengaku pernah mengalami kecelakaan ketika SMP, dan hingga detik ini obatnya belum ditemukan. Karena amnesianya akan kambuh setiap hari Senin, maka Xiang Ji berharap mereka bertiga mengerti dan menjauh darinya.
Sebab Xiang Ji lebih baik tidak berteman dengan siapapun karena ingatannya yang sangat buruk. Akan tetapi, Yusu justru bersedia membantu Xiang Ji agar ingatannya bisa kembali total. 谢谢你们的好意，但是我转学来这儿就是为了高考的，我不想要有朋友。 Tak peduli Xiang Ji menolak bantuannya, Yusu akan dengan senang hati tetap membantunya sebisa mungkin. Dimulai dari membuatkan makanan untuk Xiang Ji, hingga menulis catatan untuk gadis itu supaya ingatannya bisa cepat pulih, seperti sedia kala. Tentu saja, di balik perhatian itu, Yusu sangat tulus menyukai Xiang Ji apa adanya. Ketika pulang sekolah, Yusu memberikan catatan yang telah ia buat untuk Xiang Ji agar ingatannya sedikit membaik. Melihat ketulusan Yusu seketika membuat Xiang Ji bersedih, sebab yang seharusnya dibantu itu adalah Yusu, bukan dirinya. Tentu Xiang Ji hanya berpura-pura amnesia, sementara Yusu benar-benar kehilangan ingatannya usai insiden waktu lalu. Setelah itu, Yusu dan Xiang Ji pergi ke toko untuk membeli sebuah buku guna mencatat kegiatan mereka berdua selama 1 minggu sekali agar Xiang Ji tidak harus berpikir keras mengenal teman-temannya lagi. Namun, Yusu tiba-tiba berkata bahwa entah kenapa ia merasa wajah Xiang Ji tidaklah asing dan seolah pernah melihat Xiang Ji sebelumnya. Jelas ucapan Yusu tersebut sontak membuat Xiang Ji merasa kaget dan gadis itu pun tak bisa berkata-kata. Suatu hari mereka semua semakin akrab, bahkan keempatnya melakukan beres-beres di tempat rahasia yang ada di sekolah untuk mereka jadikan sebuah markas. Usai kejadian buruk dan trauma di masa lalu membuat Xiang Ji tidak pernah terlihat tersenyum lagi. Tetapi sekarang canda dan tawa akhirnya perlahan mulai muncul kembali di wajah cantiknya. Hingga tibalah suatu waktu di mana mereka semua melaksanakan ujian tengah semester. Xiang Ji, Yusu serta 2 sahabatnya terlihat sangat fokus mengerjakan satu demi satu soal-soal yang harus mereka selesaikan. Usai melaksanakan ujian, mereka berempat lalu merayakannya dengan pesta makan seblak di sebuah warteg. Di sana, mereka semua berbicara tentang tujuan masa depan masing-masing, di mana Jiang Wu dan juga Xionan akan pergi bersama melanjutkan kuliahnya di kota Beijing. Ketika Xiang Ji ingin mengungkapkan tujuan masa depannya, tiba-tiba Yusu memotong pembicaraan Xiang Ji, di mana pria itu berkata bahwa tujuan masa depannya adalah mengikuti kemanapun Xiang Ji pergi. Mau itu kuliah ataupun bekerja di luar negeri sekalipun, Yusu akan tetap mengikuti gadis itu. Tentu saja alasannya karena Yusu sangat menyukai Xiang Ji lebih dari apapun. Suatu malam mereka merayakan ulang tahunnya Yusu. Saat itu Xiang Ji meminta Yusu agar mengucapkan sebuah permintaan. Tanpa pikir panjang, Yusu lalu membuat 3 permintaan saja. Yang pertama, Yusu berharap semoga semua rencana mereka di masa depan bisa terwujud. Lalu yang kedua, Yusu menginginkan ingatan Xiang Ji kembali normal seperti sedia kala lagi. Namun, ketika Yusu ingin mengucapkan permintaan yang terakhir, tiba-tiba Pak Satpam datang ke sana, yang sontak kali itu membuat mereka semua panik dan kabur untuk menyelamatkan diri.
Usai berhasil mengelabui Pak Satpam, Sionan lalu berkata jujur bahwa selama ini dirinya telah lama menyukai Jiangwu. Tetapi Sionan meminta Jiangwu agar tidak menjawabnya sekarang sebab ia sangat takut dan belum siap apabila cintanya ditolak. Jelas pengakuan tersebut membuat Jiangwu seketika terdiam. Sementara itu, Xiangji meminta Yusu untuk melanjutkan permintaannya yang ketiga. Dengan ekspresi yang gugup dan kalimat terbata-bata, Yusu mencoba berkata jujur bahwa permintaannya yang terakhir adalah ia berharap dirinya bisa menjadi kekasih Xiangji sebab selama ini ia sangat menyukainya. Mendengar kejujuran itu, sontak membuat Xiangji seketika menangis. Sebab bagaimana mungkin orang yang seharusnya ia jauhi justru malah mengejar dan menyatakan cinta kepadanya. Setiap hari Senin, Yusu dan dua sahabatnya selalu rutin mengenalkan dirinya kembali kepada Xiangji. Namun saat Yusu menanyakan di mana buku catatan yang mereka beli waktu itu, Xiangji menjawab bahwa ia tidak tahu menahu tentang buku tersebut dan juga dirinya sama sekali tidak bisa mengenali siapa mereka bertiga. Tentu saja Xiangji terpaksa melanjutkan pura-pura amnesianya sebab ia tidak mau jika Yusu terus-menerus mengejarnya. Karena sejak dari awal ia pindah sekolah hanya untuk menjauh dari kehidupan Yusu. Yusu yang panik kemudian pergi ke markas mereka karena ia sangat yakin jika buku itu pasti jatuh ketika Pak Satpam mengejarnya kemarin. Namun sialnya, tempat tersebut telah ditutup oleh pihak sekolah. Demi wanita yang sangat Yusu cintai, ia akan melakukan apapun. Seperti memberikan sebuah foto mereka berempat supaya Xiangji bisa kembali mengingatnya. Namun Xiangji tetap kekeh bahwa ia tidak bisa mengingat apapun dan dirinya juga tidak bisa mengenali siapa mereka semua. 有合照又怎么样呢？证明我跟你们很熟吗？等一下。 Usai mencari kesana kemari, namun Yusu tidak berhasil menemukan buku tersebut. Xiangji lalu menyuruh Yusu agar berhenti mencari benda yang tidak berguna. Toh, jika buku itu berhasil ketemu sekalipun, maka Xiangji secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berteman dengan orang berandalan seperti Yusu. 是因为你的病吧？你害怕每周都会忘记朋友，我不怕你忘记我，我也开始认真读书了。 所以我会努力考上跟你同一座城市的大学，这样我就可以一直保护你，因为你对我来说真的很重要。但是你对我，我不想跟你做朋友，就算我没有生病，我也不想。听明白了吗？可不可以不要再自作多情了？尤其是你，徐佑树，尤其是你，徐佑树。 Tentu saja, kejadian itu membuat Yusu harus dirawat di rumah sakit. Jiangwu dan juga Sionan jelas merasa khawatir dengan keadaan Yusu saat ini. Sedangkan Xiangji begitu gelisah karena ia sangat takut apabila Yusu menjadi korban kedua dari kesialannya setelah Suji. Setelahnya, Ibu Yusu memohon sekali lagi agar Xiangji menjauh dari putranya, sebab sudah 2 kali Yusu dirawat akibat kesialan Xiangji. Mendengar hal itu, Xiangji lalu mengiyakan permintaan beliau untuk tidak mendekati Yusu lagi. Namun, ia akan melakukannya setelah ujian masuk universitas. Ketika di rumah, perasaan Xiangji menjadi tidak karuan, di mana ia harus dihadapkan dengan sebuah dilema berat. Selama ini, ternyata ia juga diam-diam menyukai Yusu. Namun, di lain sisi, Xiangji juga harus menjauhi pria tersebut demi kebaikan bersama. Entah kenapa, nasib baik seolah tidak pernah berpihak kepada hidupnya. Esok harinya, saat jam pelajaran, Yusu sangat bersedih melihat wanita yang ia sukai terus-menerus menolak bantuannya. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, bahkan Xiangji tidak mau bicara dan terus menghindar darinya. Ketika jam istirahat, Jiangwu dan Sionan merasa Xiangji sedang menyembunyikan sesuatu.
Terlepas dari ingatannya yang hilang setiap 1 minggu sekali, namun saat di rumah sakit tempo hari, muka gadis itu terlihat sangat mencurigakan. Alhasil, mereka berdua pun sepakat untuk mencari bukti tentang rahasia itu. Usai menemukan bukti tersebut, keduanya lalu menemui Xiang Ji, di mana mereka akhirnya menyadari bahwa Xiang Ji pernah satu sekolah dengan Yusu sebelumnya. Mereka berdua juga meminta penjelasan kenapa Xiang Ji berbohong tentang penyakit amnesia yang diderita olehnya. Dikarenakan semua kebohongannya telah terbongkar, maka Xiang Ji lalu menangis sambil menjelaskan semuanya. Ketika di sekolah dulu, ia dan Yusu adalah sahabat dekat. Tetapi setelah tragedi yang menimpa almarhum sahabatnya, ia harus menjaga jarak dengan Yusu karena Xiang Ji dicap oleh orang-orang sebagai malapetaka bagi orang terdekatnya. Jelas, hal itu membuat ibu Yusu melarang Xiang Ji berteman lagi dan menyuruhnya agar menjauh sebisa mungkin dari putranya tersebut. Xiang Ji lalu memutuskan pindah sekolah untuk berusaha menjauhkan diri dari semua orang, terutama Yusu. Namun, pada akhirnya takdir justru mempertemukan mereka berdua lagi. Namun, saat ini Yusu masih tidak bisa mengenalinya karena pria itu mengalami amnesia setelah kepalanya terbentur di perahu. Maka dari itu, Xiang Ji sengaja berbohong memiliki penyakit amnesia langka dikarenakan ia tidak mau jika Yusu harus celaka lagi. Meskipun ia sangat mencintai Yusu, tetapi Xiang Ji memohon agar mereka berdua supaya menjauhkan pemuda itu dari hidupnya. Ketika Yusu ingin menghampiri Xiang Ji, kedua sahabatnya lalu berusaha untuk menghadang agar tidak mendekati Xiang Ji lagi. Singkat cerita, mereka berempat telah berhasil lulus masuk ke universitas masing-masing. Xiang Ji lalu pergi ke makam Suji sahabatnya untuk mengucapkan selamat tinggal karena ia akan pergi sejauh mungkin meninggalkan kota tersebut. Xiang Ji juga menyempatkan pergi ke tempat di mana tragedi yang menimpa sahabatnya tersebut. Setelahnya, Xiang Ji kemudian memutuskan untuk pindah rumah. Jelas alasannya untuk mengasingkan diri dari semua orang, terutama Yusu, satu-satunya pria yang sangat ia cintai. Sementara di sisi lain, Jiang Wu menerima cintanya Xiaonan yang waktu itu menyatakan cinta kepada dirinya. Jiang Wu lalu menjelaskan bahwa sebenarnya saat itu ia ingin menjawabnya secara langsung. Namun dikarenakan waktu itu Jiang Wu sangat kaget, maka ia jadi kesulitan ngomong sebab itu adalah kali pertama di hidupnya Jiang Wu ditembak oleh seorang wanita. 我喜欢你，远远超过我们的距离。 Setelah itu, Jiang Wu menemui sahabatnya untuk ia ceramahi supaya Yusu tetap fokus dengan tujuan masa depannya. Dan Jiang Wu juga menyuruhnya agar tidak terus-menerus mengejar Xiang Ji, sebab wanita tersebut tidak pantas untuk Yusu perjuangkan. Namun, Yusu tetap kekeh akan memperjuangkan cintanya, walaupun Xiang Ji tidak mengenalinya sama sekali. Ia akan melakukan cara apapun agar gadis itu luluh dan mau menerima cintanya. Mendengar sahabatnya yang kekeh dengan pendiriannya, maka Jiang Wu lalu mencaci maki Xiang Ji di depan Yusu. Jelas, hal itu membuat Yusu seketika emosi dan menggampar wajah sahabatnya tersebut. Karena tidak seharusnya Jiang Wu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu.
Ternyata kejadian barusan membuat ingatan Yusu kembali sembuh total. Dan faktanya, sosok Xiangji adalah satu-satunya wanita yang ia cintai. Bahkan sudah dari waktu yang sangat lama, jauh sebelum dirinya mengalami amnesia. Alhasil, Yusu bergegas pergi ke rumah Xiangji. Namun sayangnya, ternyata rumah tersebut telah kosong. Demi wanita yang sangat ia cintai, maka Yusu akan mencari kemanapun gadis itu berada saat ini. Esok harinya, Jiangwu menemui Yusu yang saat itu sedang murung di kamar. Jiangwu lalu meminta maaf atas ucapannya kemarin. Ia juga jujur dan menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena permintaan Xiangji, supaya menjauhkan Yusu dengannya. Bukan tanpa alasan, Xiangji menyuruhnya melakukan semua itu, sebab gadis tersebut sangat peduli dengan keadaan Yusu saat ini. Tak hanya itu saja, Xiangji juga sengaja berpura-pura amnesia untuk menjaga jarak dengan Yusu, karena Xiangji sangat takut apabila Yusu menjadi korban kedua dari kesialannya setelah kematian Suji. Usai mendengar kenyataan itu, Yusu pergi ke makamnya Suji. Namun tak diduga, ternyata adik Suji juga datang ke sana. Alhasil, Yusu diajak makan bareng bersama keluarganya Suji. Di sana, ayah Suji sangat berterima kasih atas perjuangan Yusu yang telah berusaha menolong putrinya, walaupun takdir berkata lain. Beliau juga meminta Yusu agar menyampaikan permintaan maafnya kepada Xiangji karena telah menyalahkan gadis itu atas semua kejadian yang menimpa Suji putrinya. Kini, keluarga Suji telah menerima dengan lapang dada atas kepergian Suji tersebut. Suatu hari, Xiangji menerima paket buku diari milik Yusu. Ya, dalam tulisannya, Yusu bilang bahwa ia telah pulih total dari amnesianya. Yusu berkata bahwa Xiangji adalah wanita yang sangat ia cintai sejak dari SMA yang dulu. Yusu juga menegaskan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan apapun kepada Suji. Saat itu, Yusu sebenarnya mendekati Suji supaya ia bisa dekat dengan Xiangji, wanita yang sangat ia idamkan. Ketika Yusu ingin mengungkapkan perasaannya kepada Xiangji, ia harus mengurungkan niatnya tersebut. Setelah melihat Xiangji bersusah payah berusaha mendekatkan Suji dengan dirinya. Tetapi waktu itu Yusu berjanji, di mana ia akan tetap menyatakan cintanya kepada Xiangji suatu saat nanti. Usai membaca buku tersebut, Xiangji lalu pergi ke rumahnya Yusu. Xiangji kemudian meminta izin kepada ibunya Yusu untuk bertemu sebentar dengan putranya, sebab ia ingin berbicara penting dengan Yusu. Sebelum mengizinkannya, ibu Yusu terlebih dahulu meminta maaf atas ucapannya yang mungkin telah menyakiti perasaan Xiangji dan menambah tekanan yang sangat berat di dalam hidupnya. Sekarang beliau akan mengizinkan Xiangji berteman lagi dengan putranya dan memberitahu kalau saat ini Yusu sedang ada di sekolah. Setibanya di sana, Xiangji berkata dengan jujur bahwa selama ini ia telah lama memendam perasaan suka kepada Yusu.
Namun dikarenakan Suji juga mencintai Yusu, maka dengan berat hati, Xiangji memilih mundur demi persahabatannya. Yusu lantas menegaskan bahwa selama ini ia tidak pernah memiliki perasaan apapun kepada Suji. Yusu berkata bahwa Xiangji tidak perlu menyesali kejadian di masa lalu karena semua itu bukan murni dari kesalahan Xiangji, melainkan sebuah takdir yang telah Tuhan gariskan. Yusu lalu menyampaikan permintaan maaf dari keluarganya Suji kepada Xiangji karena kini mereka telah ikhlas untuk menerima kenyataan. Terlepas dari semua itu, Yusu lalu menyatakan cintanya kepada Xiangji dan ia berjanji akan selalu ada di sampingnya. Yusu juga akan membuktikan kepada semua orang bahwa kutukan Xiangji tersebut hanyalah omong kosong belaka. Melihat kesungguhan serta ketulusan Yusu, seketika membuat Xiangji menjadi terharu dan ia pun menerima cinta pria itu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Om Kai doakan semoga yang nonton ini dijauhkan dari hal-hal buruk serta selalu diberikan kelimpahan. Sehat-sehat terus buat kamu pejuang keluarga. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Dadah.